Siapa yang biasa? Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, yang terhormat pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang saat ini tergabung melalui Zoom meeting, yang terhormat pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten, yang terhormat pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Cirebon, yang terhormat pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten, serta teman-teman peserta dan panitia rapat kerja wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah dalam acara pimpinan wilayah Pelajar Muhammadiyah Banten periode 2021-2023. Baiklah, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Mas Ibrahim. Laporan kekeluargaan anak. Sambutan utama Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cirebon. Sambutan kedua Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten. Sambutan ketiga Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sambutan keempat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Cirebon. Sambutan kelima Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten. Sekaligus membaca acara yang terakhir penutup. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah sama-sama kita berdoa saat ini dengan bersama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Manis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Muhammad, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Mas IKM. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana kepada Iqmawan Syarif, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, yang terhormat pimpinan daerah Kota Cilegon, yang terhormat ketua pimpinan pusat IPM, yang terhormat ketua umum pimpinan wilayah IPM Provinsi Banten, yang terhormat ketua umum pimpinan daerah IPM Kota Cilegon, dan teman-teman kebanggaan. Salawat segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan rapat ketua wilayah di Kota Cilegon. Salam salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah membantu untuk menyukseskan acara ini. Rapat ketua kali ini mengusung tema optimalisasi gerakan menuju belajar visioner yang berbasis Kristen. Harapannya kita mengusung tema ini selama satu priorisasi gerakan IPM tidak hanya sekedar apa yang diinginkan oleh para pengurus wilayah, tetapi juga memenuhi segala kebutuhan pelajar di Provinsi Banten. Meskipun dalam keadaan berpuasa, semoga rapat kerja wilayah kali ini dapat menjadi amal ibadah kita. Meskipun dalam keadaan puasa, semoga tetap semangat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilegon kepada Iqmawan Muhammad Rizky Ramadan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Bapak Haji Insinyur Safrul Mahmud MPD. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cilegon, Dr. Andes Haji Mursal Malik. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bang Nasir Effendi. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten, Bapak Mubina. Dan yang terhormat teman-teman pimpinan daerah IPM Provinsi Banten, yang saya banggakan teman-teman pimpinan daerah IPM Kota Cilegon. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara Muhammad Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah pada mana pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa dikumpulkan di agenda rapat kerja wilayah pimpinan wilayah IPM Banten. Dan salat serta salam semoga tak lupa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad, pada keluarganya, sahabat kita, pimpinan semesta kaum yang berlahir. Mungkin tidak ada panjang lebar di sini. Saya selaku
perwakilan dari tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada ayahanda dan wilayah, teman-teman pimpinan daerah dan Provinsi Banten dan peserta Kerwil di gedung Aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Tentunya kami sangat berterima kasih dipercaya untuk menjadi tuan rumah rapat kerja wilayah ini, dan kami pun mohon maaf bila sekiranya masih banyak kekurangan di acara ini, mulai dari fasilitas atau sambutan-sambutan sehingga terjadi kurang nyaman dari teman-teman peserta. Sekali lagi kami mohon maaf karena di tengah kesempitan waktu ya, kami berusaha mencoba untuk maksimal. Sekali lagi kami maaf bila ada kekurangan. Dan mungkin terakhir, semoga acara Kerwil ini berjalan lancar dari awal pembukaan sampai akhir nanti. Semuanya tetap diberi rahmat dan kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten kepada Imawan Patanimina, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten, Bapak Syafrul. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cilegon, Bapak Mursal Malik. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2021-2023, Mas Ketua Umum Nasir Effendi. Yang saya hormati Ketua Umum PDIPM Kota Cilegon, Mas Rizky Ramadan. Yang saya banggakan, yang saya cintai pula teman-teman pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Provinsi Banten dan juga tuan rumah serta panitia yang telah alhamdulillah telah mempersiapkan agenda kali ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih atas nama perwakilan pimpinan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ketundukan pada kekuasaan yang tak tertandingi telah meniscayakan kita untuk selalu bernaung di bawah lindungannya dari konspirasi yang menjebak. Begitupun kebijaksanaan hati yang telah memberi pertimbangan pada rasio di saat akan memutuskan suatu penetapan, telah pula mengajarkan kita untuk pandai mensyukuri samudera nikmat yang dihamparkan oleh Allah yang tak terhingga. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam takzim kepada Rasulullah SAW, sang pembebas yang mengajari kita untuk meminta kisos atas kepemimpinannya, sehingga kita tidak mengenal tradisi leluhur jika kita berlaku khilaf ataupun menepuk dada keangkuhan ketika keberhasilan dapat wilayah. IPM hari ini pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten terus bertransformasi menjadi lebih baik, di mana dahulu para senior-senior kita, para pendahulu kita, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten yang merupakan provinsi baru, kurun waktu baru 20 tahun, merupakan baru baya menjadi dewasa kalau bahasa kitanya. Nah, di mana banyak persoalan yang hadir, banyak persoalan pelajar yang hadir di Banten dan memiliki motif yang sangat berbeda. Nah, disinilah tugas pimpinan wilayah, di mana di setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan kelemahan masing-masing. Maka dari itu, kebiasaan buruk dalam sebuah organisasi adalah mengeneralisir persoalan, mengeneralisir solusi, mengeneralisir program kerja. Nah, maka dari itu, saya selalu bilang bahwa program kerja, semua program kerja, semua solusi pasti memiliki nilai kebermanfaatan. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai kebermanfaatan itu bisa relevan, bisa relevan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelajar. Nah, maka dari itu pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten periode 2021-2023 memulai membudayakan dan menarasikan
program kerja berbasis riset. Insya Allah atas dukungan segala elemen, barangkali pimpinan wilayah Muhammadiyah, kakanda pimpinan bisa juga Mas Nasir, mohon doa. Kita ingin membentuk database di mana di sana ada berapa jumlah sekolah di sekolah Muhammadiyah di Provinsi Banten, berapa jumlah muridnya. Nah, di mana ketika kita memiliki database itu, kita pasti melihat potensi yang ada ataupun kekurangan yang ada. Misal kita lihat di Kota Serang, di Serpong ada yang muridnya 4, 3, ada yang 15 dan lain-lain. Nah, itu persoalan pelajar. Nah, maka dari itu database itu penting yang pada akhirnya kita bisa melihat karakteristik dari setiap individual maupun pimpinan. Nah, maka dari itu kita sama-sama menyuarakan, mengoptimalisasikan program kerja berbasis riset dan memiliki database yang mapan. Barangkali cukup sekian sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada panitia lokal, pimpinan daerah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Cilegon. Semoga apa yang diupayakan teman-teman bisa nilai value di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sekian. Mohon doa yang maestro. IPM misalkan visioner belajar yang mengambil input yang kurang menjadi output yang lebih. Misalkan bukan sekedar dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sepertinya sedang ada azan, mohon maaf acara kita tunda dulu sampai azan selesai. Mohon maaf juga yang ada di Zoom meeting di sebelah sana, acara kita tunda untuk sementara waktu. Terima kasih. Sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepada Ikmawan Nasir Effendi, waktu dan tempat mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Syafrol, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cilegon, Bapak Mursal Malik. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten, Ikmawan Sfatan Mubina. Yang saya hormati Ketua Umum PDIPM Cilegon, Mas Rizky Ramadan, beserta panitia pimpinan wilayah, panitia lokal, serta penggembira dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan dan tiada rasa syukur yang pantas kita panjatkan ilahi rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, inayah, hidayahnya, kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk kita semuanya. Di bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan Al-Quran melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Quran Surat Al-Alaq, di mana bulan Ramadan juga menjadi bulan literasi, dan teman-teman semuanya PWIPM Banten melaksanakan Rakerwil di bulan puasa, semoga mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda, keberkahan secara organisasi maupun secara kepribadian.
Yang kedua, tak lupa kita aturkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia menempatkan Muhammad sebagai orang nomor 1 dan yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart adalah seorang yang sosok non-muslim, tapi menempatkan seorang muslim, yakni Nabi Muhammad, sebagai orang yang paling terbaik di dunia sepanjang sejarah. Maka kita sebagai yang beragama Islam, apalagi yang menempelkan titel atau predikat adanya Nabi Muhammad, followersnya Nabi Muhammad, Muhammadiyah, tentu wajib untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya serta nilai dasar perjuangan, ya di mana itu menjadi spirit mengembangkan Muhammadiyah seperti besar seperti sekarang. Alhamdulillah, saya ucapkan pertama selamat untuk BWIPM Banten yang sudah melaksanakan Rakerwil, di mana setelah melalui Muswil, kemudian pelantikan, kemudian tentu ada rapat kerja pimpinan, sekarang alhamdulillah telah dilaksanakan Rakerwil sebagai ajang untuk bisa mengkonsolidasikan, mensosialisasikan program-program kerja serta apapun yang menjadi agenda bersama dengan antara daerah dengan wilayah. Saya hanya berpesan kepada teman-teman semuanya, terkhusus untuk PWIPM Banten, bahwasannya IPM bagi IPM itu setidaknya ada 3 hal. IPM sebagai organisasi, IPM sebagai gerakan, dan IPM sebagai ideologi. IPM sebagai organisasi itu tentu memiliki administrasi, ADART, aturan, mekanisme, kemudian instruksi, semuanya yang itu menjadikan IPM itu sebagai organisasi yang modern, maju, yang segalanya tertib. Tentu semuanya dengan dimudahkannya serba mudah, aplikasi dan lain-lain, tentu yang menjadikan IPM memiliki prestasi nasional hingga Asia Tenggara, salah satunya adalah berkaitan dengan kerapian administrasi, karena modernisasi, laporan, dan lain-lain. Tentu belum semaksimal mungkin dimiliki oleh organisasi yang lain. Itu. Dalam organisasi kita tentu harus memiliki inovasi-inovasi organisasi dalam aspek sekretariatan, organisasi manajerial, kemudian leadership dan lain-lain. Saya kira dalam hal organisasi itu kita tetap bisa menjalankan sebagaimana mestinya. Komunikasi horizontal, komunikasi vertikal itu memang harus diimbangkan. Komunikasi vertikal antara pimpinan wilayah dengan pimpinan pusat, pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah, cabang, dan ranting tentu harus dipertahankan. Komunikasi horizontal, seberapa banyak PWIPM Banten nantinya akan menggait partnership atau kolaborasi yang nantinya memberikan suntikan berkaitan dengan gerakan atau program teman-teman. Tentu komunikasi horizontal dan vertikal ini tetap harus diutamakan. Kemudian yang kedua adalah IPM sebagai gerakan. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah IPM sebagai gerakan, di mana kita harus dituntut untuk memiliki fleksibilitas adaptif dan inovatif terhadap gerakan-gerakan, aksi-aksi yang sifatnya insidental maupun yang sifatnya jangka panjang, perencanaan yang matang, dan lain-lain. Maka ketika kita membicarakan IPM sebagai gerakan, itu tidak dapat diisi dengan rutinitas rapat, kemudian membuat proposal, surat menyurat. Tapi kita harus bisa keluar dari hal-hal yang sifatnya rutinitas, yang seperti biasa kita lakukan. Jadi IPM sebagai gerakan adalah IPM yang itu di luar dari kebiasaan. Tentu kita tetap harus bisa mempertahankan nilai-nilai dari apa yang kita pegang. Maka manifestasi dari IPM sebagai gerakan adalah bagaimana IPM itu bisa setidaknya paling tidak memiliki satu gerakan saja dari BWIPM Banten, di mana ini bisa dilakukan dan dilaksanakan secara rutin di pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Dari gerakan-gerakan kecil ini atau sifatnya momentual itu harus ditangkap. Jadi sekarang kita organisasi sekarang itu selain kita memiliki renstra, memiliki panduan organisasi, perencanaan, matriks, program, dan lain-lain, tentu kita juga harus bisa menangkap dan memanfaatkan momen-momen dan peluang.
Maka siapa yang paling berhasil sekarang adalah yang bisa memanfaatkan momen dan peluang di mana melihat situasi kondisi pelajar anak muda terutama khususnya di Provinsi Banten. Nah, maka ketika setiap momen dan peluang ini kita tangkap bersama, maka setidaknya IPM bisa hadir dan tetap bisa relevan di hadapan masyarakat. Apalagi dengan situasi metropolis ya di Banten, maka dibutuhkan di tengah arusnya berbagai organisasi dan komunitas anak muda, lah maka ini memiliki tantangan yang tersendiri bagi IPM Banten. Lah maka solusinya adalah membuat gerakannya semakin inklusif dengan membuat berbagai komunitas atau kapal-kapal skoci untuk bisa menangkap dari berbagai fenomena, karakteristik, kemudian spesialisasi yang itu jika ketika IPM hadir secara nama, secara simbol, maka tapi kita masih ingin berdakwah kepada mereka-mereka dengan memiliki karakteristik komunitas yang masing-masing. Maka setidaknya paling tidak kita harus bisa menjadi agen-agen, fasilitator atau aktor-aktor yang bisa paling tidak kita bisa aktif kepada mereka, atau kita memiliki komunitas yang ada yang bisa menggait berbagai minat dan bakat, potensi atau apapun yang ada. Lah maka di sini mapping atau pemetaan itu sangat penting untuk bisa memetakan apa yang menjadi potensi peluang, manfaat, masalah, kemudian discovery. Jika IPM sekarang menggunakan berbagai banyak tools, ada AI, kemudian ada Ansos, kemudian ada SOAR, kemudian ada bisnis model Canvas, dan itu semuanya tools-tools yang bisa digunakan untuk memetakan berbagai potensi dan masalah yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah IPM sebagai ideologi. Nah, ini merupakan menjadi yang paling penting. Kalau yang tadi adalah IPM sebagai organisasi, jelas kita kelihatan strukturnya, tulangnya kelihatan, fisiknya. IPM sebagai gerakan, maka IPM sebagai menyamar ya, atau membuat semacam kamuflase untuk bisa masuk ke dalam ruang-ruang anak-anak muda. Maka yang ketiga adalah IPM sebagai ideologi. Nah, paling tidak ini yang paling sulit karena tidak kelihatan. Karena sifatnya ideologi ini adalah bagaimana membuat seseorang atau kader-kader itu tetap bisa memiliki rasa kepercayaan, rasa percaya diri, confidence, kemudian sehingga bisa membangkitkan semangat untuk tetap bisa bergerak, berorganisasi, dan juga meningkatkan militansi dalam ber-IPM untuk Muhammadiyah. Nah, maka setidaknya sebelum melangkah lebih jauh, paling tidak di masa pandemi ini, itu masih PR kita masih banyak dalam aspek perkaderan internal maupun eksternal. Perkaderan internal tentu jelas di masa pandemi banyak yang berguguran, banyak tidak aktif, stagnan, kemudian berhenti, jeda, dan lain-lain. Maka kaderisasi ini penting untuk bisa sebelum kita melangkah ke dalam program-program selanjutnya. Karena ada semacam penurunan semangat, militansi perjuangan, dan juga hero dan lain-lain itu juga perlu dipantik lebih dalam lagi. Nah, maka setidaknya berapa banyak sekarang orang yang bisa mengaku sebagai kader Muhammadiyah itu sangat-sangat sedikit gitu. Tentu ini menjadi otokritik internal maupun eksternal seperti itu. Maka paling tidak IPM sebagai garda terdepan untuk bisa sebagai bibit-bibit di mana gaya di Muhammadiyah ini ya, gaya ideologi di Muhammadiyah, kemudian apapun ruhnya itu berasal semuanya dari IPM. Nah, maka sekarang ketika ada semacam penurunan secara kuantitas dan kualitas, lah maka setidaknya beban di sini gerbang pintu pertama kali orang-orang bermuhammadiyah adalah di IPM, di anak muda seperti itu. Lah maka di sini dibutuhkan strategi yang baru. Perkaderan atau kaderisasi tingkat di internal di pelajar Muhammadiyah. Saya kira untuk berbicara soal perkaderan kita tidak usah khawatir akan kehilangan kader pimpinan, maksud saya pimpinan gitu. Tapi paling tidak setidaknya karena kita memiliki sekolah Muhammadiyah, tinggal kita mau ke sekolah Muhammadiyah, pondok pesantren dan lain-lain, tinggal kita mengarahkan. Nah, maka setidaknya di luar yang Muhammadiyah, di luar IPM, kita harus bisa merambah ke sana. Di sekolah-sekolah negeri, dimanapun sekolah swasta, yang non-Islam bahkan, dan lain-lain, itu kita harus bisa masuk ke sana.
mentoring kepada sekolah-sekolah negeri tentu dihadapkan dua kutub besar. Arus yang pertama adalah arus di mana banyaknya budaya hedonisme, liberalisme, dan lain-lain. Kemudian arus yang kedua adalah di mana pandangan keislaman, pandangan keagamaan sangat-sangat eksklusif. Nah, ini peran IPM di sini, di mana di sekolah-sekolah negeri, dimanapun, tentu kita harus bisa masuk. Agar di mana kita berdakwahnya tidak hanya di dalam Muhammadiyah saja, di IPM, tapi kita harus bisa keluar seperti itu. Nah, maka setidaknya 3 poin ini itu menjadi titik kunci di mana kita berangkat untuk bisa menjalankan aktivitas program-program ke depannya. Nah, maka prinsip-prinsip dalam membangun program kerja adalah jelas partisipatif, ya, dilibatkan, kemudian pembuatan riset apakah program ini riset sebelum kerja, riset untuk bisa menggait peminat dan lain-lain, dan juga evaluasi, asesmen itu sangat-sangat penting untuk di mana mewujudkan organisasi yang modern, yang itu di mana semua program-program kita itu berbasiskan pada data dan juga kebutuhan yang diinginkan serta eksternal situasi apa yang mengharuskan kita membuat program kerja. Maka setidaknya IPM harus bisa hadir sebagai satu, ya jelas, ruang atau di mana menjadi rujukan anak muda, rujukan manapun, rujukan lifestyle, rujukan agama, rujukan ilmu pengetahuan, rujukan dalam kemandirian organisasi dan lain-lain. Paling tidak IPM menjadi the way of life bagi anak-anak muda, sehingga gerakan kita itu bisa inklusif, bisa merambah ke anak-anak muda yang dimana sangat-sangat kering spiritual dan kering keilmuan. Dan saya yakin IPM Banten melalui Mas Fatan Mubina dan teman-teman yang lain bisa menghadapi itu semuanya. Sekali lagi terima kasih, selamat melakukan rapat kerja wilayah, semoga bisa menghasilkan keputusan-keputusan apapun itu yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan secara kreatif dan juga inovatif kepada IPM Banten. Terima kasih. Nun wal qalabi masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Anak-anakku atau adik-adik kita belajar Muhammadiyah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan. Dan mudah-mudahan dalam berkumpulnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini, yaitu yang akan melaksanakan rapat kerja wilayah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridhonya. Adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sebenarnya saya datang kemari itu hanya menemani Bapak Iswazi Safrul Makmur, MPDI, Master Pendidikan Agama Islam, yang beliau mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, yaitu Pak Dr. Haji Muhammad Samsudin. Dan saya kebetulan diundang sama ada adik-adik maupun ini. Dan terima kasih kepada panitia, saya diberikan untuk memberikan sepatah kata. Nama saya tadi sudah jelas, saya Mursal Abdul Malik, lahir di Kota Bandung,
1995. Jadi sebenarnya ini memberikan pengalaman saya di Muhammadiyah. Saya dulu anggaplah Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dari SD Muhammadiyah 1 Bandung tahun 1962. Tamat SD Muhammadiyah Bandung, dilanjut ke SMP Muhammadiyah 1 Kota Bandung. Nah, disitulah saya ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Bandung. Pada saat itu yang saya ingat itu instruktur itu di bagian olahraga. Memang saya dulu itu olahraganya kesenangannya sepak bola. Mudah-mudahan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah pusat maupun wilayah maupun wilayah Banten dan daerah Cirebon, mudah-mudahan di bidang olahraga juga itu harus ditonjolkan, karena olahraga itu juga itu bisa mengajak orang-orang itu sebagai dakwah juga itu sebenarnya, mengajak kawan-kawan siapa yang main bola atau volleyball, renang dan lain-lain. Kalau olahraga Rasulullah kan main panah ya, main panah, berkuda, renang. Nah, kebetulan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon itu ada persatuan panah nih, karena Muhammadiyah Kota Cirebon, dan alhamdulillah itu berjalan tiap Ahad pagi. Antara kalau bulan Ramadan ini mungkin fokus kepada membaca Al-Quran ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ini, yaitu kalau Muhammadiyah kan sekarang puasanya yang ke-22, terkecuali pemerintah dan lain-lain itu puasa yang ke-21, dan kita puasa yang ke-22 Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan yang melaksanakan puasa Ramadan ini bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh, dan nanti kita bisa merayakan Idul Fitri. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya pribadi memberi motivasi bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah pimpinan pusat itu atau melaksanakan itu bagus dulu. Tinggal pelaksananya apakah betul-betul akan dilaksanakan, karena kadang-kadang kita itu baik di Muhammadiyah, mungkin di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kalau secara tertulis sudah bagus, tapi pelaksananya kadang-kadang kurang terlaksana. Maka dari itu saya di sini memberikan motivasi, mengingatkan bahwa kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banten maupun Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cirebon, betul-betul apa yang melaksanakan atau disampaikan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pusat tadi itu dilaksanakan dan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin kalau mengingat waktu ini memang ini ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten yang mewakili, ini ada undangan acara di luar. Maka dari itu sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan rapat kerja Ikatan Pelajar Muhammadiyah wilayah Banten ini sukses sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini jaya terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selanjutnya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten sekaligus membuka acara pada hari ini.
kepada ayah hamba Syafal Mahmud waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man anak-anakku yang berbahagia, semoga alhamdulillah kita masih dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka meneruskan kegiatan kita di dunia yang fana ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Bapak banggakan, Bapak Naki Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Anda Nasir Effendi, Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM Banten Ketua Umum Pimpinan Daerah Cirebon Anda Rizky Ramadan, Ketua Panitia Anda Said, membaca ayat suci Al-Quran, Anda Hafiz, dan yang menghubungi sehingga sampai ke tempat ini Anda Imbawati Dinda yang selalu komunikasi berbeda sehingga sampai ke tempat ini. Terima kasih. Yang terakhir rekan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, Bapak Haji Musamari, dan seluruh hadirin yang akan saya sebutkan satu persatu. Di kehadiran ini kalau dulu hitungan Ketua Umum Pimpinan dari PLN sekitar 60%, baru 60%. Yang diundang itu sekitar 50 orang, yang hadir sekitar 30-an, 50%. Jadi kalau menurut kalau kita belajar digital quality management itu kesuksesan sesuatu itu kalau 80% minimal. Jadi kalau baru 60% tidak sukses. Jadi tolong ini ada semakin tolong perhatikan waktu. Sebetulnya enak sekali di bulan Ramadan ini. Kenapa enak sekali? Karena kita kan sahur, sahur ya. Soalnya kemarin bisa. Sahur kan subuh kita sudah selesai, langsung berangkat. Tidak usah tidur lagi. Kalau tidur lagi selesai itu sudah. Tidak sampai ke sini. Kalau tidur lagi. Malah kalau aku sudah sahur, harus ada kegiatan. Soal waktu itu ya kita jawaban kita ya jawaban yang nominal gitu. Kenapa nggak tanya ke lama aja? Jawaban yang nominal seperti itu. Jadi jawaban yang nominal. Jadi macet apa segala macam gitu. Nah itu kan cara jam sekian. Kita hitung dari tempat kita itu berapa lama. Kita kurangi kasih waktu ekstra waktu tambah atau itu bilangnya gitu. Itu kalau kita begitu itu satu itu terletak waktu. Nah waktu itu di dalamnya kurang
Untuk banyak bicara masalah Al-Fajr, Al-Bayi, Al-Nahari, Al-Asri. Saking pentingnya waktu itu diulang-ulang oleh Al-Quran berbicara masalah waktu. Nah itu satu. Jadi sampai program dari yang di program dari sampai oleh Ketua Umum PP tadi bagus, tapi kalau yang dijalankan tidak bagus. Ngomong doang atau bikin program doang tapi tidak dijalankan. Nah itu terus lagi. Nah program ini memang penting. Al-Quran menyatakan bila masyarakat itu jadi dari aku bahwa tanggung nafsu makhluk dalam dewa bertakwa itulah khabir di mana dia orang yang kita yang iman tapi lalu kepada Allah dan kamu itu harus menulis hukuman yang akan datang. Kamu di apa namanya istiqomah Allah untuk membuat program kita juga. Karena pada itu hari ini rapat kerja wilayah yang salah satunya adalah membuat program berikut. Nah itu harus betul-betul nanti program kerja itu yang bisa dilaksanakan. Yang tak bisa dilaksanakan harus diprogramkan. Program itu tidak usah banyak-banyak. Satu kemudian itu mantul. Baru sekarang ini digitalisasi itu betul sekali. Jadi Ketua Pembina Wilayah Banten Menata Muhammad Abdul Mubin tadi mengatakan kita akan membuat database setuju Bukan saja yang penting, yang perlu kita butuhkan database itu ya. Tapi di seluruh tingkatan yang ada di Muhammadiyah, mulai dari PP, dari BWM, BDM, dan otornya Aisyah, MA, PP, tidak apa kemudian Muhammadiyah semuanya. Itu sekarang itu masih dalam tahap kita membuat itu. Bapak Muhammad sebagai ketua inventarisasi aset itu di Muhammadiyah, itu baru 20% aset kita yang terdata. Banyak aset kita, kalau mungkin itu apakah di awam, bisa dari sekolah-sekolah, atau perguruan tinggi, atau rumah sakit, apapun itu kan terdata yang baik. Nah itu bahaya. Bahayanya bukan sekarang nanti ya, generasi yang akan datang. Karena kita sudah tidak ada lagi, anak-anak juga sudah tidak ada lagi, nanti ahli harus sama-sama nggak tahu kan? Nah itu banyak sekali seperti itu. Di Jakarta itu ada SD Aisyah yang sudah eksis, lepas karena nggak punya dokumen. Maka itu dari samping dari dalam data, yang awal dalam data, dan nanti kalau perlu disertifikasi, ya, itu penting sekali. Dan tidak hanya aset saja, tapi aset yang kita juga SDM kita perlukan. Misalnya berapa tadi yang disampaikan oleh anak Pak Tampi. Misalnya kita itu sekolah di mana, kemampuan kita apa, siapa, yang akan nikah siapa, gitu. Dengan siapa kita tingkatkan. Seperti itu. Data itu penting. Nah dengan data yang penting nanti akan bisa membuat kita apa yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Ya seperti itu. Jadi Bapak sarannya supaya tadi yang kita itu laksanakan dan tidak waktu. Coba kita lupa, karena walaupun kegiatan organisasi ini sangat bersih sekali, sangat agresif sangat gitu kan, tapi jangan lupa belajar. Untuk meningkat di pembelajaran juga adalah bertanya juga di Al-Quran. Bila masyarakat rajin jangan pakilah berarti amanah berarti dan untuk iman dan ujian. Kalau mengangkat orang terhadap orang ini, nah salah satu yang kita belajar di formal silakan, belajar non formal boleh. Dan boleh kita orang-orang yang hasil katakan seperti itu secara baik secara duniawi atau formal itu dengan belajar. Bapak melihat sendiri itu
teman-teman Bapak juga seperti itu, dan saya Bapak juga mengikuti. Nah kalau kita menyebut nama misalnya contohnya, ini contoh saya yang di ekspos kedua misalnya Profesor Yusuf Iza Mahendra itu begitu. Gak ada orang yang tahu orang tuanya siapa, gak kenal orang tua itu. Tapi dengan semangat dia belajar dan belajar terus. Dulu kan bayar sekolah itu kan gak seperti sekarang online, tapi manual. Itu datang kajian juga. Kita itu datang terus menagih. Ini anak kamu sudah terlambat kayaknya. Nah itu banyak para petinggi-petinggi kita sekarang seperti itu, bayar waktu kuliah, tidak mampu bayar nantinya kita. Tapi mereka semangat belajar. Nah maka dari itu ada daya beberapa pesantren. Kalau seandainya kekurangan, kita kalau itu dimahamkan, jangan hanya di sekolah kita terus. Itu dari masjid baru mengingat, dan beliau itu ayat puasa tidak punya di masjid. Nah, karena kita di masjid tapi belajar agama itu. Jadi kan itu juga termasuk Dr. Sofian Jalil sekarang Menteri ATR kata ruang sama sih. Itu bisa kita beragam. Kami tidur di masjid cecun dia tidak ada tempat dan itu dia tapi dia sekarang belum belajar terus belajar. Hanya beliau istilah kita menjadi orang gitu kan. Nah jadi maka dari itu di samping organisasi ini teruskan dan semangat belajar kita. Kalau ada pengajian di Muhammadiyah di dan sebagainya ikuti, ya. Baik yang formal maupun yang non formal seperti itu. Nah berikan kita kepada Al-Quran tadi yang Bapak sebutkan ayatnya. Dan fa'idah ladzina amanu minkum walladzina utul ilma minkum. Yang pertama yang sebelum waktu perhatikan waktu. Kemudian dari tahlilan ini, yang sampai sekarang kalau mulai dari 12 sudah juga. Ini dari 12 lewat ya, baru 30 orang yang mati. Jadi sekitar 60 besar kekuatan. Jadi kalau kita melihat ini berdasarkan kalkulatif manajemen ini tidak berhasil ya. Tidak berhasil. Nah, semoga ini hanya sebagai penyemangat saja, semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita sekalian semua. Karena anak-anak ini lah yang mengganti yang tua-tua ini. Dan sudah sebentar lagi juga sudah ibaratnya sudah ya sebentar lagi sudah asar waktunya. Siapa lagi yang akan menggantikan kalau bukan anda sekalian? Nah maka dari itu persiapan baik dari sisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya dipersiapkan dari sekarang. Karena harapan bangsa itu adalah pemuda, pelajar. Ya. Tidak ada harapan bangsa orang tua-tua itu enggak. Jadi anak-anak ini semua adalah sebagai penggantikan yang siapkan itu semua ilmu yang bermanfaat dan keterampilan yang luar biasa gitu. Bapak ini semua ada kalau dari misalkan hidup apa namanya orang kolonial, orang kolonial yang kadang ngaku anak aja baru sekarang kadang-kadang bertanya kepada anak cucu dan anak orang kita diketawain apa dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Pas saya kata ini sama gimana apa namanya istilah itu gimana ya di situ tanah kita pijak di kita saja bahwa dalam kegiatan ini semoga program yang disusun program ya telah berprogram tapi pelaksanaannya tidak ada. Berarti saja dan sebelum ini juga dibuka dengan membaca basmalah dan rapat ketua wilayah pimpinan Pelajar Muhammadiyah Banten Bapak nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izinkan Bapak sedikit membawa yang padu. Bisa emas di bawah beraya, masa setuju di atas putih. Bukan emas bawah beraya, bukan putih di bawah. Semoga saja
amal jauh semoga hari ini menjadikan berkah di akhirat nanti. Mohon berkenan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai pada ujung dari acara ini. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah. Kami selaku moderator yang hidup ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, foto bareng yuk sama Ayanda. Teman-teman di depan sana. Lu ngadi-ngadi lu udah bagiannya emang bagian Musik, musik. Ini ada yang minta tolong apa pakai HP juga. Ini yang mau di atas juga nggak apa-apa. Yang mau di atas juga nggak apa-apa. Mau di atas. Ibu mau di atas. Enggak. Ada piring gue belum. Waduh ini. Yang di depan agak ke sebelah sini dikit dong. Sorry. Up. Waduh, yang sebelah sana ini nggak kelihatan. Bis, sorry bis. Lu mau ikut foto nggak? Ya, 1 1, 2, 3. Sekali lagi buka masker. 1, 2, 3. Bentar, ganti kamera dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Gak akan ketiga ya nih. Oke, bebas aja deh. Bebas ya boleh. 1, 2, 3. Sip. Jadi